wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Human Computer Interaction kelas B. Kami di sini akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul analisa kebutuhan user atau analisa kebutuhan pengguna bagi untuk sistem menunggu transportasi umum. Next. Baik, untuk latar belakang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Emma, saya persilahkan. Baik, latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah berangkat dari pengalaman. Orang-orang sering terlambat ke suatu tempat dan terlalu lama menunggu di halte bus, sehingga kami membuat aplikasi ini karena kurang informasi tentang jadwal dan tidak bisa memprediksi kapan bus datang. Next. Baik, Selanjutnya untuk metodologi di sini yaitu yang kami gunakan yang pertama itu secondary research, pengamatan, kemudian wawancara. Untuk secondary research ini merupakan kami menggunakan data atau sumber data dari luar yang kami sendiri tidak mengetahui keakuratannya. Namun itu berkenaan dengan judul yang apa yang kami sedang lakukan penelitian. Kemudian wawancara. Di sini wawancara kami lakukan menggunakan empat orang narasumber dari kelompok mahasiswa, serta pengamatan kami melakukan pengamatan pada halte-halte bus yang ada di sekitar kami. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk temuan yang kami dapatkan dari secondary research yaitu 3 aplikasi yang mirip, yaitu Singabus, Temanbus, Bis. Kemudian kami dapatkan dari 4 jurnal penelitian tentang monitoring. Selain itu, kami juga menemukan temuan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan komentar user, yaitu terlalu lama menunggu bis yang datang, serta belum tersedianya pembayaran e-wallet, dan juga info jadwal bus yang tidak ada sehingga membuat para pengguna ataupun user kewalahan, dan juga bus sering penuh, jadi harus menunggu bus lain. Job atau hal yang dia lakukan yaitu dimulai dari pergi ke halte, sesampai di sana ia menunggu bus di halte tersebut. Setelah bus datang, user langsung menaiki bus tersebut. Dalam menunggu bus tersebut, permasalahan yang dihadapi user yaitu dimulai dari lama menunggu, ada jadwal yang jelas, tidak bisa mengetahui waktu yang ditempuh bus saat menuju ke halte si user. Namun jika dilihat dari sisi keuntungan bagi si user, mengharapkan yaitu bisa memantau jadwal bus, pelayanan harus ditingkatkan, adanya metode pembayaran yang tidak menyulitkan dan tidak menunggu lama di halte. Dalam menciptakan yang diharapkan si user hal-halnya yaitu membuat aplikasi pemantauan bus atau pemantauan transportasi umum, lalu pada bus tersebut ditingkatkan pelayanan, metode pembayaran yang tidak ribet.
Lalu untuk hal-hal yang dapat dilakukan agar bisa memberikan solusi bagi permasalahan user, yaitu tidak membuat user menunggu lama user dalam aplikasi. Lalu untuk mencapai semua itu harus ada suatu sistem yang tepat untuk menyelesaikan semua permasalahan ini, yaitu aplikasi sistem antri dan pemantau transportasi umum. Oke, baik untuk bisnis model kanvasnya. Oke, sebelumnya kami menegaskan mengapa kami hanya membuat satu model untuk beberapa customer segment atau kelompok user, karena dari beberapa user yang kami lakukan wawancara, hasil yang kami dapatkan kurang lebihnya sama dan sedikit banyaknya tidak ada yang terlalu signifikan perubahannya. Jadi untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga, kami jadikan dalam satu bisnis model kanvas dan visual model kanvas. Untuk bisnis model kanvas, customer segment di sini yaitu mahasiswa. Customer relationship yang kami dapatkan yaitu mengapa customer mau dia mengikatan dengan kami, yaitu dengan adanya promo serta pembayaran e-wallet. Terus channel di sini dimaksudkan di mana kami akan mempromosikan atau memasarkan produk tersebut. Di sini kami untuk memasarkan dan mengenalkan ke masyarakat, kami menggunakan metode promosi langsung dan melalui sosial media. Lalu value yang didapatkan yaitu di dalam aplikasi tersebut terdapat live location boost, dapat mempermudah aktivitas kita, lebih menghemat waktu yang kita miliki, yaitu dengan kita bisa memantau gitu kapan bus itu datang, kapan bus itu pergi. Jadi kita bisa mengira-ngira waktu yang akan kita gunakan. Lalu mengetahui jumlah penumpang bus yang ada di dalam. Nantinya di dalam bus akan dipasang setiap sensor. Di sensor tersebut dapat menghitung berapa banyak jumlah penumpang yang ada di dalam bus tersebut dan dapat ditampilkan pada halaman aplikasi. Kemudian mempercepat dan tidak membuang banyak waktu. Oke, key activity-nya di sini yaitu mencari tahu jadwal keberangkatan bus melalui aplikasi, mengecek aplikasi bus untuk mengetahui jumlah penumpang, kemudian mengecek aplikasi bus untuk mengetahui keberadaan bus. Key resource-nya di sini yang tolong slide-nya untuk key resource-nya yaitu di sini yang saling keterikatan untuk menciptakan suatu aplikasi ini, yaitu yang pertama server yang digunakan untuk aplikasinya, kemudian Google API. Google API di sini kami menggunakan API dari Google Map yang nanti bekerja sebagai live location bus. Kemudian key resource selanjutnya yaitu pihak penyelenggara transportasi, yaitu pihak utama dalam bisnis ini, yaitu pihak transportasinya. Kemudian masyarakat atau penumpang yang nantinya menggunakan aplikasi dan pelayanan transportasi tersebut. Kemudian partner dalam menjalankan sistem ini yang pertama kondektur, orang yang bekerja sebagai pelayanan di dalam bus tersebut, supir yang menjalankan bus tersebut, e-wallet sebagai penyedia pembayaran, Google sebagai penyedia sistem, penumpang sebagai orang yang utama dalam hal ini. Kemudian penyedia transportasi juga sebagai tokoh utama dalam mensukseskan bisnis dan sistem ini. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi kami malam ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.